Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar? Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Semangat belajar matematika. Kita masih berada di bab 5 dalam materi statistika. Nah, beberapa waktu yang lalu Ustazah pernah memberikan soal-soal sebagai latihan anak-anak di rumah, dan hari ini kita akan membahas soal-soal tersebut ya sebagai pembelajaran dan koreksi anak-anak di rumah. Perhatikan dengan baik dan cocokkan dengan jawaban Ananda di rumah. Sekarang kita awali dengan soal yang pertama. Kemarin soal yang pertama adalah nomor 2 ya. Paman Meli memiliki pohon mangga. Dalam 5 hari, pohon itu berbuah. Pada hari Senin, pohon itu berbuah sebanyak 7 kg buah. Hari Selasa sebanyak 4 kg buah. Hari Rabu sebanyak 9 kg buah. Hari Kamis sebanyak 6 kg buah, dan hari Jumat sebanyak 3 kg buah. Buatlah menjadi diagram batang. Nah, di sini kita ternyata diminta untuk membuat sebuah diagram. Nah, inilah hasil diagram dari soal yang nomor 2 tadi. Di sini kita buat seperti biasa, kita buat diagramnya ya dengan membuat garis mendatar dan garis tegaknya ya. Jadi yang mendatar itu adalah harinya dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian yang tegaknya kita tulis hasil panennya dalam bentuk kilogram. Nah, di sini kita tinggal masukkan dari hari Senin ada 7 kg, hari Selasa ada 4 kg, Rabu 9 kg, hari Kamis 6 kg, dan hari Jumat ada 4 kg. Lanjut di soal yang ketiga. Banyak lulusan SD Penanggungan dari tahun 2011 sampai 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini. Tahun berapakah SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016? Nah, di sini ini merupakan diagram batang yang mendatar ya. Nah, kemarin juga kita sudah pernah pelajari. Jadi di sini kita lihat, kita kembali membaca tahun lulusan dari 2011 sampai 2016. Nah, di sini ada jumlahnya. Nah, bisa kita tebali. Jadi tahun 2011 ada 160. Tahun 2012 ada 150. Kemudian di tahun 2013 di sini ada 1 2 3 4 174. Lalu di tahun 2014 di sini ada 180 ya, kita tarik lurusnya. 2015 ada sama 180. 2016 ya, kita tarik ada 161, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 165. Nah, di sini sudah jelas semua ya. Nah, sekarang kita bisa lihat pertanyaannya. Tahun berapakah SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Nah, berarti tinggal kita lihat di sini yang paling panjang ya, yang paling banyak. Oh, ternyata ada di 180. Ternyata ada 2 tahun, yaitu di tahun 2014 dan tahun 2015. Kemudian selanjutnya di soal yang kedua ada pertanyaan, berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016. Nah, sekarang kita tinggal lihat di tahun 2016. Nah, di sini sudah tertulis 2016 ada 165 ya lulusan ya, sehingga di sini kita bisa tulis jawabannya adalah 165 siswa. Lanjut ke nomor 4. Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Nah, di sini ada diagram batang, di sini ada banyak saudara kandungnya ya, di bagian datar, kemudian bagian tegaknya ada banyak siswanya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Berapa banyaknya siswa yang mempunyai saudara kandung lebih dari 2? Nah, di sini terlihat ya, yang lebih dari 2. Berarti kalau lebih dari 2, 2-nya nggak keikut. Kita cuma lihat di bagian yang lebih dari 2, yaitu 3 dan 4-nya. Nah, di sini kita lihat 3-nya ada berapa orang? Ternyata ada 3 orang. Yang ada 4-nya ada berapa? 1 orang. Berarti siswa yang punya saudara kandung lebih dari 2, tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan ada 4 siswa ya yang memiliki saudara kandung lebih dari 2. Kemudian di soal yang kedua, berapa banyaknya siswa yang memiliki saudara paling banyak?
Nah, tinggal kita lihat berarti saudaranya yang paling banyak berapa? Nah, ternyata yang memiliki saudara paling banyak itu ada di anak yang memiliki saudara kandung 4 orang. Nah, berarti di sini kita tinggal lihat yang di bagian 4, ternyata cuma ada 1 siswa. Sehingga di sini jawabannya adalah 1 siswa. Lanjut, soal nomor 5. Di bawah ini disajikan diagram batang hasil ulangan tengah semester matematika kelas 4B dan 4D. Nah, di sini diagram batangnya sama, tetapi di setiap diagram ya, di setiap nilainya itu ada 2 jenis. Ada 4B, ada 4D. Nah, di sini 4B-nya itu berwarna biru dan 4D-nya berwarna merah. Jadi harus teliti di bagian sininya. Nah, jadi kalau misalnya salah menentukan warnanya, bisa juga salah dalam menentukan jawabannya. Di sini ada 4 soal. Kita lihat soal yang pertama, berapa banyak siswa di kelas 4B? Nah, ingat 4B berwarna biru, berarti kita cuma menjumlahkan jumlah yang berwarna biru saja. Kemudian yang mendapat nilai tengah semester 4 ada 2 orang, yang mendapat nilai 5 ada 5 orang, yang mendapat nilai 6 ada 4 orang, yang mendapat nilai 7 ada 18 orang, yang mendapat nilai 8 ada 8 orang, yang mendapat nilai 9 ada 2 orang, dan yang mendapat nilai 10 ada 1 orang. Nah, di sini kita jumlahkan semua. Ternyata setelah kita jumlahkan semua, hasilnya ada 40 siswa. Nah, inilah banyak siswa di kelas 4B secara seluruhnya ya, ada 40 siswa. Karena tinggal dijumlahkan saja ya nilai dari kesemuanya. Kemudian kita lanjutkan pada soal yang kedua. Berapa banyak siswa di kelas 4D? Nah, berarti kebalikannya 4D berwarna merah. Kita tulis kembali. Yang mendapat nilai 3 ada 3 orang, yang mendapat nilai 4 ada 4 orang, yang mendapat nilai 5 ya. Yang mendapat nilai 6 ada 9 orang, yang mendapat nilai 7 ada 8 orang, dan yang mendapat nilai 8 ada 16 orang, serta yang mendapat nilai 9 ada 1 orang. Nah, ini kita jumlahkan juga semuanya. Banyak siswanya, berarti 3 ditambah 4, ditambah 9, ditambah 8, ditambah 16, ditambah 1. Jumlahnya ada 41 siswa. Berarti jawaban siswa di kelas 4D secara seluruhnya adalah 41 siswa. Lanjut, nomor 3. Berapa banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10 di kelas 4D? Nah, di sini sudah jelas ya. Di kelas 4D, yang berwarna merah ternyata tidak ada. Ya, tidak ada yang berwarna merah, sehingga kita tulis tidak ada. Kemudian, berapa siswa yang memperoleh nilai tertinggi di kelas 4D? 4D itu warnanya merah. Ya, yang ditanya itu berapa orang? Ternyata yang mendapat nilai tertinggi itu nilainya 9. Ternyata jumlahnya ada 1 orang aja. Berarti di sini kita tulis sebanyak siswanya ada 1 siswa saja. Nah, inilah jawaban di nomor 5. Lanjut nomor 10. Nah, di sini ada data ya, data diagram. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel ya, tabel hobi siswa SD Negeri 3 Malasan. Nah, di sini kita sudah bisa membaca diagramnya, berarti tinggal kita masukkan. Ya, kita masukkan, hobinya ada apa aja? Hobinya ada voli, basket, futsal, dan renang. Kemudian banyak siswanya tinggal kita masukkan. Voli itu ada 90, basket itu ada 100, futsal itu ada 80, dan renang itu ada 50. Nah, jadi sudah selesai nih jawaban di nomor 10. Cukup simpel ya untuk nomor 10. Lanjut di nomor 11. Banyak wisatawan yang mengunjungi sebuah pantai dalam 1 minggu disajikan dalam diagram berikut. Nah, lagi-lagi di sini ada diagram batang. Ya, di sini ada banyak pengunjungnya. Kita diminta untuk melihat, ya, membaca dan memahami. Ya, dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Di situ sudah tertuliskan jumlah-jumlahnya. Nah, kita baca soal yang pertama. Pada hari apakah pengunjung pantai terbanyak? Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah yang terbanyak, berarti tinggal kita lihat yang paling tinggi. Nah, dari sini yang paling tinggi ternyata ada di angka 300 pengunjung dalam sehari, yaitu di hari apa itu? Hari Minggu ya, berarti jawabannya pengunjung pantai terbanyak adalah pada hari Minggu.
Kemudian soal nomor 2, berapa banyak pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu? Nah, di sini udah tertulis ya, ada Jumat, Sabtu, Minggunya, tinggal kita jumlahkan jumlahnya. Hari Jumat 200, hari Sabtu 220, dan hari Minggu 300. Kita jumlahkan semuanya, ternyata jawabannya 720 pengunjung. Lanjut, nomor 13 ya kemarin. Nah, di nomor 13, di sini ada soal data banyaknya kelahiran bayi di salah satu kecamatan. Disajikan dalam bentuk diagram batang. Ada dari tahun 2013 sampai tahun 2017 ya. Ini adalah banyak kelahiran bayi selama 5 tahun ya, dari 2013 sampai 2017. Di sini juga ada jumlahnya atau banyak kelahirannya. Tahun 2013 ada 150, 2014 ada 100, 2015 ada 125, 2016 ada 160, dan di tahun 2017 ada 80. Nah, soalnya adalah banyak kelahiran bayi selama 5 tahun adalah, berarti tinggal kita jumlahkan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Nah, kita jumlahkan semuanya. Ternyata jawabannya adalah 615 bayi. Nah, inilah jawaban dari nomor 13. Nah, bagaimana jawabannya? Ustazah lihat banyak yang benar ya. Jadi, Masya Allah, luar biasa pemahamannya. Nah, sekarang kita latihan kembali menyelesaikan soal-soal yang ada di halaman 171 ya. Nah, kita kerjakan yang belum dikerjakan kemarin. Silahkan Ananda di rumah mencoba kembali di nomor 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, dan 20. Nah, kerjakan dengan baik, dengan semangat, diulang-ulang. Karena insya Allah dengan diulang-ulang, kita akan semakin mudah dalam memahami semua bentuk soal-soal matematika. Selamat mengerjakan dengan baik ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi